Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menginstal aplikasi kalkulator saintifik di Android, yang mana nantinya aplikasi kalkulator ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal dalam ilmu falak. Baik, langkah pertama, silahkan dibuka terlebih dahulu Playstore-nya. Kemudian di kolom pencarian silahkan diketikkan Real Max Calculator. Oke, kita buka. Kemudian, nah seperti ini tampilannya. Nanti di sini ada tulisan install. Bagi yang belum menginstal, silahkan diinstal terlebih dahulu. Nah, berhubung di sini saya sudah menginstalnya, maka saya tinggal membukanya. Oke teman-teman, seperti ini tampilan dari kalkulator saintifiknya. Bisa kita lihat di bagian paling atas ini adalah layarnya. Kemudian di bagian bawahnya ada tombol yang berwarna hitam ini. Ini adalah fungsi-fungsi dalam perhitungan. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada tombol yang berwarna cerah ini. Ini adalah angka, kemudian ada juga operasi perhitungan, dan ada beberapa fungsi lainnya. Baik, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus men-setting kalkulatornya ini ke dalam satuan derajat. Caranya silahkan teman-teman klik DRG. Nah, kemudian di sini ada 3 pilihan, ada degrees, radian, dan juga gradien. Silahkan teman-teman pilih yang degrees. Oke, jika sudah, silahkan dilihat di layarnya. Itu ada tulisan DEC. Itu berarti menandakan bahwa kalkulatornya sudah kita setting untuk perhitungan dalam satuan derajat. Oke, setelah itu lantas bagaimana cara kita menulis angkanya? Cara menulis angka di kalkulator saintifik ini tidak berbeda jauh dengan yang ada di kalkulator biasa. Hanya saja di kalkulator saintifik ini kita hanya menambahkan derajat, menit, dan juga detiknya. Caranya gimana? Oke, kita contohkan ya di sini. Kita misal mau menghitung 8 derajat 15 menit 36 detik misalnya. 8, terus mana derajatnya? Oke, untuk derajatnya silahkan diklik fungsi ini ya. Oke, fungsi derajat, kemudian menit, dan juga detik. Oke, kita klik. Kemudian 15 menit 36 detik. Jadi seperti itu teman-teman, cara nulis angka di kalkulator saintifik. Kemudian kita nolkan dulu. Lalu bagaimana aturan penulisan perhitungan dalam kalkulator saintifik ini? Oke, untuk aturannya kita tulis fungsinya dulu, baru kemudian kita tulis angkanya. Nah, dalam perhitungan ilmu falak, fungsi yang digunakan hanya fungsi trigonometri yang meliputi sin, cos, dan tan. Nanti juga ada lawannya sin sekan, lawannya cos kosekan, lawannya tan kotangen. Oke, kita contohkan di sini, semisal sin 9 derajat 18 menit 56 detik. Oke, kemudian kita klik sama dengan, dan hasilnya adalah 0,16, 18, dan seterusnya. Baik, untuk hasilnya ini 0,16, 18, dan seterusnya ini biasa kita kenal dengan angka atau bilangan desimal. Terus bagaimana kita merubah desimal ini ke derajat? Silahkan
diklik fungsi derajat, menit, dan detiknya itu ya, kita klik oke. Jadi untuk derajatnya adalah 0 derajat 9 menit 42,74 detik. Jadi sama ya teman-teman, baik 0,16, 18 dan seterusnya itu sama juga adalah 0 derajat 9 menit 42,74 detik. Oke, kita langsung saja untuk latihan mengerjakan soal-soal dalam ilmu falak. Misal ini ya, kita mau mencari besar dari sin 6 derajat 48 menit 63 detik sama dengan, oke, kita ubah ke derajat. Oke, jadi 0,1187 dan seterusnya itu sama dengan 0 derajat 7 menit 7,35 detik. Oke, kemudian kita teruskan nih cara meneruskannya. Misal kita mau mengalihkan dengan perhitungan selanjutnya, kita tinggal klik ini ya, kemudian kita pilih kali. Misal kita mau kalikan dengan tan min, misalnya kita pilih min yang ini ya, min yang ini ya, bukan min yang ini, bukan ya, tapi min yang ini. Oke, min misal ini 5 derajat 6 menit 45 detik. Kita tinggal klik sama dengan, oke, hasilnya adalah 0,01 06 dan seterusnya. Kita ubah ke derajat dan hasilnya adalah 0 derajat 0 menit 38,23 detik. Oke, kemudian dari hasil ini kita ingin menjumlahkannya dengan 90 derajat misalnya, maka boleh kita nolkan dulu, lalu kita pilih fungsi ans ini ya, fungsi ans. Ini fungsi ini berfungsi untuk menampilkan hasil dari perhitungan sebelumnya. Oke, kemudian kita pilih plus, kita ketikkan 90 derajat dan sama dengan, oke, hasilnya adalah 89,98 93 dan seterusnya. Kita ubah ke derajat dan hasilnya adalah 89 derajat 59 menit 21,77 detik. Oke teman-teman, seperti itu untuk contoh latihan mengerjakan soal-soal ilmu falaknya. Kemudian kita menginjak ke langkah selanjutnya, yakni bagaimana cara kita menghitung lawan dari sin, cos, dan tan. Lawan sin adalah sekan, lawan cos adalah kosekan, lawan tan adalah kotangan. Nah, gimana cara kita menghitung mereka itu? Padahal di kalkulatornya tidak ada fungsi sekan, kosekan, dan juga kotangan. Oke, cara pertama, misal ini ya, kita ingin menghitung hasil dari sekan 8 derajat 45 menit 61 detik misalnya. Maka pertama, ketikkan dulu, buka kurung, lalu kita pilih sin, karena sekan itu lawannya sin, maka kita pilih sin. Kemudian kita ketikkan angkanya tadi, 8 derajat 45 menit 61 detik. Oke, setelah itu kita pilih tutup kurung, kemudian kita pilih fungsi ini, x pangkat min 1 ini. Oke ya, kita pilih, kita ketik dan sama dengan,
Oke, hasilnya adalah 6,56, 10 dan seterusnya. Kita derajatkan. Hasilnya adalah 6 derajat 33 menit 39,62 detik. Jadi hasil dari sekan 8 derajat 45 menit 61 detik adalah 6 derajat 33 menit 39,62 detik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jika kita ingin menghitung lawan dari sin, cos maupun tan, seperti itu. Untuk kotan juga seperti itu, untuk kosekan juga seperti itu. Jadi langkah pertama kita ketikkan dulu buka kurung, lalu misal ini untuk mencari lawan dari cos, ini kosekan ya, kita pilih cos, lalu ketikkan angkanya. Habis itu kita tutup kurung, baru diketikkan fungsi x pangkat min 1 ya, seperti itu ya teman-teman. Baik, berbeda halnya kalau misalnya ini ada sebuah perkalian. Kita nolkan dulu. Sin 10 derajat dikali cos 16 derajat misalnya, kita sama dengan, dan hasilnya adalah 0,1669 dan seterusnya. Oke, dari perkalian ini kita disuruh untuk mengkoskannya. Nah, ini gimana caranya? Oke, pertama klik ini ya, arah ke kiri sampai ke ujung kiri. Kemudian kita tekan fungsi shift dulu. Ini ya, fungsi shift. Kita tekan dulu shift. Kemudian kita pilih cos. Lalu kita kasih buka kurung. Kemudian di ujung paling kanan kita kasih tutup kurung dan sama dengan. Oke. Jadi hasil dari sin 10 derajat dikali cos 16 derajat yang dikoskan itu adalah 80,39, 11 dan seterusnya. Kita ubah ke derajat dan hasilnya adalah 80 derajat 23 menit 28,08 detik. Oke. Kemudian bagaimana kalau kita disuruh sebaliknya? Kalau tadi kita disuruh mengkoskan, sekarang kita disuruh mengkosekkan. Ini gimana caranya? Oke, pertama arahkan dulu sampai ke sini ya, sebelum cos pangkat min 1 kita del. Oke, kemudian kita pilih cos saja. Kalau kita disuruh untuk mengkoskan itu shift dulu baru cos. Nah, ini cos saja. Kemudian kita arahkan sampai ke sebelah kanan, paling ujung kanan. Kita pilih fungsi x pangkat min 1 dan sama dengan. Oke. Jadi hasil dari sin 10 derajat dikali cos 16 derajat yang dikosekkan itu adalah 0,9945 dan seterusnya. Kita ubah ke derajat dan hasilnya adalah 0 derajat 59 menit 40,34 detik. Ya, seperti itu teman-teman. Mungkin sekian gambaran yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.